Halo semuanya, selamat pagi, siang, dan sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi keempat di pertemuan hukum pajak tentang subjek dan objek pajak. Dalam kajian hukum, kita membedakan antara subjek dan objek sebagai suatu hal yang dapat dilekatkan tanggung jawab dan sebagai sesuatu yang menjadi objek dari tanggung jawabnya. Nah, dalam hukum, subjek itu tidak hanya selalu manusia atau pribadi yang bersifat kodrati, tapi juga termasuk juga adalah subjek hukum berupa badan. Nah, tapi kalau kita bahas tentang subjek pajak, kita akan menemukan beberapa pembedaan antara subjek hukum dengan subjek pajak. Kalau kita bicara soal subjek pajak, sebelum kita bahas dulu soal subjek hukum. Dalam hukum, kita mengenal dua subjek hukum. Pertama ada pribadi kodrati dan subjek hukum berupa badan. Subjek hukum pribadi kodrati, dia menjadi subjek hukum secara umum sejak mereka lahir. Secara khusus akan ditentukan terhadap hal-hal apa yang menjadi urusannya. Sebagai contoh misalnya, dalam konteks kedewasaan misalnya untuk perbankan, maka seorang dianggap dewasa dan cakap sebagai subjek hukum ketika ditentukan usianya, yaitu 17 tahun. Begitu. Sementara dalam konteks waris, maka subjek hukum bisa muncul haknya sebagai subjek hukum ketika bahkan sebelum dia lahir. Hal ini dimungkinkan karena dalam subjek hukum dalam kondisi waris tadi, maka waris itu bisa muncul ketika dia masih dalam kandungan, sehingga dia juga punya hak. Kenapa? Karena yang menjadi hal utama dari subjek hukum adalah dia dapat dilekatkan pelekatan hak dan kewajiban. Jadi ini utamanya. Sebagai subjek hukum, dia akan dapat dilekatkan hak dan kewajiban. Nah, sehingga apapun yang bisa dilekatkan hak dan kewajiban, dia bisa kita anggap sebagai subjek hukum. Anak yang belum lahir memang belum bisa melakukan apapun, tapi dia bisa dilekatkan hak atas waris dari orang tuanya. Nah, selain subjek yang sifatnya individu atau pribadi kodrati, hukum juga mengenal subjek yang berupa badan. Badan di sini maksudnya adalah badan hukum. Badan hukum menjadi subjek hukum ketika dia ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Apa yang ditetapkan? Yang ditetapkan adalah akta pendiriannya. Jadi badan hukum didirikan berdasarkan akta pendirian yang dibuat oleh notaris, dan akta pendiriannya kemudian disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Sejak dia disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM, maka dia sah bisa dilekatkan hak dan kewajiban. Nah, badan hukum dia kemudian menjelma atau menjadi subjek hukum karena ada organ-organ yang melaksanakan urusannya, gitu ya. Nanti ada direksi, ada komisaris, segala macam. Nah, tapi yang paling utama adalah badan hukum ini dia didirikan, kalau dalam konteks Indonesia maka dia akan didirikan di Indonesia, bisa berupa PT ataupun yayasan ataupun koperasi. Nah, lalu apa perbedaan dengan subjek pajak? Berdasarkan undang-undang, subjek hukum adalah orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha dan atau yang melakukan tindakan hukum terhadap pihak lain dan atau yang mempunyai harta kekayaan dan penghasilan yang menurut undang-undang perpajakan dapat dikenai pajak. Jadi, ada beberapa indikator. Pertama, dia melakukan kegiatan usaha.
Yang kedua, dia melakukan kegiatan hukum dengan pihak lain. Atau tiga, dia memiliki harta yang oleh undang-undang merupakan objek pajak. Jadi, hal utama yang paling mendasari perbedaan antara subjek pajak dan subjek hukum adalah tidak semua subjek pajak adalah subjek hukum. Kenapa? Karena sebagai contoh misalnya melakukan kegiatan usaha. Dalam hukum, tidak semua badan usaha adalah badan hukum. Sebagai contoh, CV, Commanditaire Financière, atau firma, secara hukum bukan merupakan badan hukum. Yang merupakan badan hukum dalam badan usaha adalah PT. Tapi, dalam konteks pajak, tidak hanya PT yang merupakan subjek pajak, melainkan CV dan firma juga merupakan subjek pajak. Kenapa? Karena dia melakukan kegiatan usaha. Jadi karena dia melakukan kegiatan usaha, maka dia otomatis menjadi subjek pajak. Nah, kalau nanti kita lihat lebih detail lagi, sebetulnya kalau dilihat adalah subjek pajak adalah orang atau badan yang memenuhi syarat-syarat subjektif untuk dikenai pajak. Nah, jika kita lihat merujuk pada hal ini, maka tadi yang saya sampaikan, tidak semua subjek pajak adalah subjek hukum. Oke? Hal itu sebagaimana kita lihat jika di CV atau firma, dia bukan merupakan badan hukum yang dikenal dalam subjek hukum. CV atau firma tidak pernah diakui sebagai badan hukum. Yang diakui sebagai badan hukum adalah PT. Atau hal lain misalnya, melakukan kegiatan hukum. Walaupun kegiatannya tidak dalam bentuk yang komersil. Beberapa orang membuat perikatan, perjanjian, tidak dalam suatu hal yang terkait komersil, tapi mereka membuat suatu perjanjian dan dilekatkan materai, itu pun dianggap sebagai subjek pajak. Makanya mereka lekatkan materai supaya nanti dokumennya bisa dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan jika ada sengketa di kemudian hari. Nah, tidak peduli apa yang dilakukan atau siapa yang melakukan itu, selama dokumennya mereka tujukan untuk sebagai alat bukti nanti di pengadilan, maka mereka adalah subjek pajak yang harus kemudian membayar pajak. Oke, kita lanjutkan pada materi selanjutnya. Jika kita lihat lebih detail, sebagai contoh misalnya dalam pajak penghasilan, subjek PPH, subjek pajak penghasilan. Subjek pajak penghasilan dia dibagi dua, ada yang dalam negeri, dan kemudian ada yang luar negeri. Siapa saja yang kemudian dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri? Yang dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri adalah pertama, orang pribadi, badan usaha, dan ada warisan yang belum terbagi. Nah, orang pribadi, kita mudah. Siapapun orang yang punya penghasilan, maka dia menjadi wajib pajak. Jadi orang pribadi, pada dasarnya dia adalah subjek pajak. Dia menjadi wajib pajak PPH ketika dia punya penghasilan yang memang layak untuk dipajaki. Dalam konteks pajak, ada yang kita kenal sebagai penghasilan tidak kena pajak. Jadi kalau penghasilannya telah melampaui penghasilan tidak kena pajak, maka dia dikenai pajak penghasilan. Sementara itu badan usaha. Seperti tadi saya sampaikan, badan usaha dia dibuat dalam tujuan untuk melakukan kegiatan usaha yang akan menghasilkan keuntungan. Nah, sehingga baik PT, CV maupun firma, dia menjadi subjek pajak dalam semua kegiatan usahanya. Yang menarik kemudian adalah warisan yang belum terbagi. Jika kita kembali tadi membahas siapakah objek dan siapakah subjek, maka secara logika warisan merupakan benda. Secara gramatikal, warisan maka dia akan dikategorikan sebagai objek. Namun mengapa dalam konteks PPH warisan yang belum terbagi dikelompokkan menjadi subjek pajak? Warisan yang belum terbagi dikelompokkan menjadi subjek pajak dikarenakan tadi
subjek dalam hukum merupakan sesuatu yang bisa dilekatkan hak dan kewajiban. Pelekatan hak dan kewajiban hanya bisa dilakukan terhadap subjek, tidak bisa dilakukan terhadap objek, karena objek tidak bisa bertanggung jawab atas apapun. Sementara subjek bisa bertanggung jawab terhadap hak dan kewajiban yang diembannya. Nah, dalam konteks harta waris yang belum terbagi, maka warisan tersebut akan tetap dilekatkan kewajiban perpajakannya. Hal ini didasari pada warisan yang belum terbagi merupakan subjek dalam pajak, dikarenakan terhadap warisan tersebut tetap dilekatkan kewajiban perpajakan yang muncul sejak sebelum yang memiliki meninggal hingga nanti warisannya dimiliki oleh ahli warisnya. Sebagai contoh, suatu rumah yang dijadikan waris oleh seorang yang meninggal dunia, diwariskan kepada anaknya, tetap memiliki kewajiban untuk membayar pajak walaupun rumahnya belum dimiliki oleh si ahli waris. Coba kita bahas secara teknis ya. Contoh misalnya, almarhum A meninggal tahun 2020. Kemudian tahun 2025 dia mewarisi rumah yang rumahnya sebagai waris baru terbagi di tahun 2025. Jadi tahun 2025 baru sah anak pertamanya yang mendapatkan rumah tersebut. Rumah menjadi objek pajak didasari pada hal yang ini, memiliki harta yang oleh undang-undang dianggap sebagai objek pajak. Artinya, karena kepemilikannya terhadap rumah, dia wajib membayar pajak, sama seperti kepemilikan terhadap kendaraan wajib membayar pajak. Nah, dalam contoh ini, almarhum A yang meninggal pada tahun 2020 dan warisnya baru terbagi tahun 2025, maka sejak 2020 sampai 2025, terhadap rumah yang diwarisi tetap punya kewajiban membayar PBB, pajak bumi dan bangunan. Permasalahannya adalah tahun 2020 ketika A meninggal, A sudah tidak mungkin kita tagih pajaknya. Tapi juga tahun 2020 kita tidak bisa menagih pajak kepada anak pertama A karena dia belum memiliki rumah itu. Karena tadi rumah menjadi objek pajak karena kepemilikannya. Lalu bagaimana? Siapa yang punya kewajiban bayar pajaknya? Apakah si rumahnya akan berjalan sendiri? Ya tidak mungkin. Maka anak pertama sebagai ahli waris nanti di tahun 2025 ketika dia memperoleh harta warisnya, dia akan membayar semua kewajiban pajak yang muncul dari tahun 2020 sampai tahun 2025. Jadi ketika anak tahun 2025 mendapatkan waris, dia menerima hak warisnya, maka hak waris didapatkan tidak hanya berupa hak saja, tapi juga semua kewajiban warisnya juga dia harus terima. Jadi pilihannya adalah dia tolak semua atau dia terima semua. Nah, rumah yang diwarisi oleh almarhum A kepada anak pertamanya, selain memiliki nilai ekonomis berupa tanah dan bangunan misalnya gitu ya, dia juga memiliki kewajiban atas perpajakannya. Dalam hal ini adalah PBB tadi. Jadi, sejak tahun 2020 sampai 2025, sesungguhnya tidak ada yang mau memiliki rumah tadi. Namun, rumah tadi tetap dilekatkan kewajiban pembayaran pajaknya. Siapa yang membayar kemudian? Yang membayar kemudian adalah siapapun yang menerima hak waris itu di tahun berapapun itu. Dalam cerita ini, maka tahun 2025, anak pertama A memiliki kewajiban untuk memenuhi semua kewajiban perpajakan yang melekat sejak 2020 sampai 2025. Tapi itu baru muncul haknya tahun 2025. Nah, jika kita menganggap rumah waris hanya sebagai objek, maka di antara 2020 sampai 2025 ini, tidak ada yang punya kewajiban membayar pajak atas rumah yang diwariskan tersebut. Oleh karena itu, atas rumah yang diwarisi ini dianalogikan sebagai subjek pajak karena dengan tujuan agar rumah yang diwarisi dapat dilekatkan hak dan kewajiban. Nah, jadi memang dalam hukum, yang bisa dilekatkan hak dan kewajiban adalah subjek, bukan objek. Kenapa pembuat undang-undang secara percaya diri membuat norma yang tanda kutip aneh,
dengan membuat waris yang belum terbagi sebagai subjek pajak, karena mereka punya keyakinan bahwa suatu saat rumah ini pasti akan dimiliki oleh siapapun itu. Dalam hukum, memang ada kemungkinan ahli waris menolak harta waris. Betul. Tapi dalam konteks itu, maka nanti akan ada yang namanya balai harta peninggalan. Dalam balai harta peninggalan, seperti anak yang menerima waris, ketika tidak ada satupun yang mau menerima waris dari orang yang meninggal, maka semua warisnya akan diurus oleh balai harta peninggalan. Nah, oleh balai harta peninggalan, karena dia menerima barang yang tidak terurus tadi ya, maka dia juga akan menerima selain hak ekonomisnya berupa nilai dari rumah dan tanah tersebut, dia juga harus bertanggung jawab atas kewajiban pajak yang melekat sampai, bagi contoh misalnya tadi, sampai 2030 anaknya tidak ada yang mau tanggung jawab terhadap rumah tersebut, tidak ada yang mau menerima warisnya. Maka di 2030 BHP ambil alih misalnya. Nah, di 2030 inilah maka BHP ketika dia mengambil alih rumah waris tadi, dia juga memiliki kewajiban atas hutang pajak si rumah tersebut dari 2020 sampai 2030. Jadi begitu kita bahas subjek pajak. Pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang subjek pajak luar negeri dalam konteks PPh dan objek pajak lainnya. Sekian, terima kasih.